Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memeriksa warna rosario Anda dan bertanya-tanya mengapa Anda memilih warna tersebut? Apakah itu kebetulan, atau apakah Anda percaya bahwa surga ingin berbicara kepada Anda melalui rosario itu? Padre Pio sering mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan spiritual. Bahkan benda-benda paling sederhana, seperti rosario, dapat membawa makna mendalam, peringatan tersembunyi, atau janji ilahi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda, menggunakan kata-kata yang sama yang disampaikan oleh Padre Pio kepada anak-anak rohaninya, 7 warna rosario, makna sejatinya, dan mengapa salah satunya bisa sangat berbahaya secara spiritual jika salah dipahami. Rosario bukan sekadar hiasan atau perhiasan, itu adalah senjata yang kuat. Padre Pio sendiri menyebutnya sebagai senjata favoritnya. Dia mengatakan bahwa setiap salam Maria yang dipanjatkan dengan iman adalah seperti peluru cahaya yang ditembakkan melawan kegelapan. Namun, apa yang terjadi jika senjata itu berwarna yang tidak Anda pilih dengan pertimbangan? Iblis, kata Padre Pio, juga meniru hal-hal dari Tuhan. Ia bisa menyamarkan kebohongan sebagai keindahan, membuat Anda mencintai sesuatu yang menjauhkan Anda dari surga, dan bahkan bisa menggunakan warna untuk mengalihkan perhatian Anda dari kemurnian doa Anda. Padre Pio mengajarkan kita untuk memperhatikan tanda-tanda, dan warna adalah salah satu tanda itu. Setiap warna rosario membangkitkan rahmat, niat, atau kebajikan tertentu yang perlu dikembangkan oleh jiwa. Itulah mengapa ketika memilih rosario, jangan hanya memilih karena Anda menyukainya. Pilihlah dengan doa. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda menuju rosario yang Anda butuhkan saat ini dalam hidup Anda. Jika Anda percaya pada kebijaksanaan Padre Pio dan ingin mengetahui warna rosario, apa yang dipanggil surga untuk Anda gunakan sekarang, tulis di kolom komentar, Padre Pio, tuntunlah doaku. Kata-kata Anda menciptakan riak di dunia spiritual dan membantu pesan ini menjangkau orang lain yang membutuhkannya. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Warna rosario Anda bukan hanya tentang preferensi pribadi. Itu tentang keselarasan spiritual, memahami pertempuran yang Anda hadapi, dan memilih perlindungan yang tepat untuk itu. Padre Pio menghabiskan puluhan tahun membimbing jiwa-jiwa, dan satu hal yang dia perhatikan berulang kali adalah ini. Orang tertarik pada warna-warna tertentu karena suatu alasan. Terkadang alasan itu datang dari surga, di lain waktu itu datang dari tempat lain, dan disitulah letak bahayanya. Rosario adalah senjata, dan Padre Pio mengartikan ini secara harfiah. Dalam pertempuran spiritual yang mengelilingi kita setiap hari, rosario menebarkan ketakutan ke hati kejahatan. Setiap butir yang Anda sentuh, setiap doa yang Anda bisikan, ini bukan sekadar latihan agama, ini adalah tindakan perang melawan kegelapan. Tapi ini yang sering terlewatkan. Senjata hanya efektif jika digunakan oleh pejuang yang tepat. Anda bisa membawa 10 rosario, tetapi jika Anda berdoa tanpa niat dan pemahaman, Anda akan meninggalkan diri Anda rentan. Iblis itu strategis. Ia tidak selalu datang dengan godaan yang jelas. Terkadang ia halus, menciptakan gangguan dan menanamkan kebingungannya. Salah satu taktik favoritnya adalah meyakinkan Anda bahwa detail itu tidak penting, bahwa selama Anda melakukan sesuatu yang spiritual, itu sudah cukup. Tapi itu adalah kebohongan. Detail itu penting, niat itu penting. Warna rosario Anda penting,
karena itu mencerminkan kebutuhan jiwa Anda saat ini, rahmat yang Anda cari, dan pertempuran yang sedang Anda hadapi. Ketika Anda memilih warna dengan doa dan pertimbangan, Anda memberitahu surga, "Ini yang saya butuhkan, ini tempat saya berjuang." Dan surga merespon kejelasan itu. Padre Pio sering mengatakan, ketika Anda berdoa tanpa pemahaman, iblis tertawa. Tetapi ketika Anda berdoa dengan tujuan, ketika Anda tahu persis mengapa Anda memegang manik-manik itu, saat itulah iblis gemetar. Mari kita mulai dengan rosario putih. Padre Pio menyebutnya sebagai rosario kesucian, rosario Bunda Maria yang tak bernoda. Ketika Anda berdoa dengan rosario putih, Anda memohon rahmat hati yang murni, pikiran yang bersih, dan niat yang benar. Warna ini membantu menjauhkan pikiran-pikiran tidak murni, menyembuhkan luka-luka masa lalu, dan memurnikan jiwa. Jika Anda berjuang dengan godaan atau merasa hati Anda tercemar oleh hal-hal yang Anda tahu tidak baik untuk Anda, inilah warna yang Anda butuhkan. Padre Pio sering mengatakan kepada umatnya untuk menempatkan rosario putih di bawah bantal dan berdoa setiap malam. "Bunda Maria, tutuplah aku dengan jubahmu dan buat aku murni seperti hatimu." Ada kekuatan dalam tindakan sederhana ini. Ketika Anda tidur dengan rosario itu di bawah kepala Anda mengundang perlindungan Bunda Maria ke dalam jam-jam Anda yang paling rentan. Malam adalah saat pikiran mengembara, ketika ketakutan merayap, dan ketika godaan sangat kuat. Tetapi dengan rosario putih itu, Anda menempatkan perisai di atas diri Anda. Selanjutnya adalah rosario biru, warna langit, yang melambangkan kedamaian dan kesetiaan. Rosario ini untuk Anda yang mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Padre Pio mengatakan bahwa jiwa yang berdoa dengan rosario biru menjaga pandangannya tetap terfokus pada surga. Jika kecemasan merenggut hati Anda atau pertengkaran di rumah Anda tampaknya tak pernah berakhir, rosario biru membawa ketenangan. Padre Pio menyarankan untuk memberkati rosario ini dengan air suci dan meletakkannya dekat jendela agar kedamaian surga bisa masuk ke rumah Anda. Rosario merah melambangkan darah dan cinta. Itu adalah rosario pengorbanan yang melambangkan penderitaan Yesus Kristus. Padre Pio yang menanggung stigmata dan ikut merasakan penderitaan Yesus merekomendasikan rosario ini bagi Anda yang sedang mengalami sakit, pengkhianatan, atau cobaan berat. Setiap manik merah adalah tetes darah Kristus yang ditumpahkan untuk Anda. Jika Anda sedang menderita atau merasa dikhianati, inilah rosario yang menguduskan penderitaan Anda, mengubahnya menjadi doa dan syafaat. Rosario hijau berhubungan dengan harapan. Ini untuk Anda yang berjalan tanpa penglihatan tetapi tetap mempercayai. Bunda Maria berjanji bahwa Anda masih ada harapan, musuh tidak bisa tinggal. Rosario hijau juga digunakan untuk syafaat bagi jiwa-jiwa yang tersesat, terutama Anda yang telah menjauh dari gereja. Jika Anda memiliki anak atau orang yang Anda cintai yang tersesat dalam kecanduan atau jauh dari Tuhan, rosario hijau sangat kuat untuk pertobatan Anda. Rosario emas melambangkan kemuliaan dan janji surga. Padre Pio menyebutnya sebagai rosario rasa syukur. Ini adalah rosario yang Anda doakan ketika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah Anda terima dan yang masih akan datang. Ini adalah rosario kepercayaan radikal. Untuk Anda yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan di tengah penantian atau cobaan. Rosario hitam adalah yang paling misterius. Padre Pio memperingatkan bahwa rosario ini hanya boleh digunakan oleh Anda yang sangat teguh dalam iman. Hitam melambangkan berduka cita, penebusan, dan doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian.
Ini bukan warna kutukan, tetapi pengorbanan mendalam. Dia memperingatkan bahwa musuh bersukacita ketika jiwa yang lemah menggunakan rosario ini tanpa memahami beratnya. Ini adalah rosario untuk pejuang spiritual. Terakhir, rosario banyak warna. Padre Pio memperingatkan bahwa rosario ini bisa sangat berbahaya secara spiritual jika tidak dipahami dengan benar. Walaupun rosario banyak warna tidaklah buruk, ia bisa mengacaukan niat Anda, membingungkan doa, dan membuat fokus Anda terpecah. Musuh berkembang dalam kekacauan dan pikiran yang terpecah persis yang diinginkannya. Padre Pio sering mengatakan, ketika Anda berdoa tanpa niat, iblis tertawa. Tetapi ketika Anda berdoa dengan tujuan, iblis gemetar. Setiap warna yang telah saya bahas membawa rahmat dan niat tertentu. Jika Anda memilih rosario banyak warna, jangan buang itu. Sebaliknya, sucikan itu, taburkan dengan air suci, dan berdoalah. Roh Kudus, wahyukan kepadaku apa tujuan dari rosario ini. Mintalah bimbingan, dan percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Padre Pio menekankan bahwa setiap rosario harus memiliki niat hidup. Dia sering mengatakan, jika orang tahu berapa banyak jiwa yang diselamatkan oleh 1 dekade doa yang dipanjatkan dengan baik, Anda akan menangis dengan emosi. Setiap butir adalah panggilan ke surga, setiap doa adalah pintu cahaya. Sebelum Anda tidur malam ini, ambil rosario Anda, pegang di tangan Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini warna yang saya butuhkan saat ini? Jika ya, berkomitmenlah untuk berdoa dengan niat. Jika tidak, dengarkan bimbingan Roh Kudus dan pilih warna yang sesuai dengan pertempuran jiwa Anda saat ini. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.